Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Maaf kalau suara aku agak bindeng karena aku lagi agak kurang sehat. Sebenarnya karena lebih kecapek aja sih. Selama umroh kemarin memang sedikit melelahkan, tapi happy alhamdulillah. Jadi ini aku mau share tentang perjalanan umroh aku bersama teman-teman jamaah lain. Nah ini yang aku dapat dari travel itu dapat koper, terus dapat batik yang aku jahit nantinya, terus ada jilbab panjang yang bisa menutup sampai bawah. Kemudian ada mukena yang bisa kita pakai selama di sana. Tapi kebetulan aku bawa mukena aku sendiri karena lebih tipis. Terus dapat tas kecil. Tas kecil ini yang akan kita gunain selama di sana atau pas berangkat nanti. Karena katanya kalau memakai tas-tas yang biasa khawatir banyak dirobek orang, dan itu sebagai identitas juga sih sebenarnya. Terus dapat tas untuk yang dibawa ke kabin, ini untuk keperluan bawa-bawa baju ihram yang akan kita pakai pertama nanti. Terus gak lupa ada buku buat panduan di sana. Polysaccharide meningococcal vaksin ya 2023 tahun depan ya. Vaksin ini bisa kamu lakuin di rumah sakit tertentu yang sudah terdaftar, atau kamu bisa home care seperti aku ini. Nah, ini sebagai salah satu syarat untuk umroh atau haji, karena untuk mengurangi resiko terkena penyakit meningitis monococcus itu penyakit tentang selaput otak kalau nggak salah ya. Dan itu menularnya sangat cepat. Jadi pemerintah kita sama pemerintah Arab sepakati untuk syarat umroh. Nah, masuk ke tahap manasik umroh. Manasik umroh ini sangat berguna, apalagi untuk yang baru pertama kali. Ini bisa ngebantu kita dapat informasi tentang gimana caranya melaksanakan umroh di sana. Terus juga bisa menjadikan tolak ukur secara fisik apa aja sih nanti yang bakal kita lakuin. Kita bisa latihan dulu selama di sini, olahraga dan lain-lain. Dan apabila kita mau umroh sendiri, kita udah tahu juga apa yang harus kita lakuin di sana gitu. Nah, sekarang packing apa aja nih harus dibawa? Jelas baju selama kita di sana ya. Aku kebetulan bawanya gamis. Terus jangan lupa juga bawa baju tidur. Terus bawa pakaian dalam, kaos kaki, bawa sejadah, mukena. Terus bawa perlengkapan mandi, skincare juga jangan lupa, itu sangat penting. Sunscreen kita perlu banget ya buat yang perempuan karena di sana pasti panas. Jangan lupa juga bawa pelembab karena supaya kulit kita nggak kering-kering. Aku bawa anduk kecil juga, ini jaga-jaga kalau sampai di sana kehabisan atau lama disuplai anduk barunya. Terus jangan lupa bawa payung. Nanti kalau misalnya kita ada tour, kalau kepanasan kita bisa pakai payung atau kamu bisa pakai topi. Jangan lupa juga bawa sendal buat selama kita warawiri di sana. Nggak mungkin kita pakai sepatu terus karena kita cari yang mudah. Nah, aku sekalian bawa setrika uap karena aku pengennya selama ibadah di sana tetap rapi dan bersih gitu, ketemu sama Allah jadi lebih nyaman gitu. Terus bawa persiapan obat-obatan ya, obat-obatan, vitamin buat jaga-jaga kalau ternyata kamu sampai sakit di sana, obatnya kamu udah siap karena mungkin obat-obatan yang biasa kita konsumsi di sini itu beda dengan di sana. Terus yang biasa mengkonsumsi obat-obatan, jadi kamu emang udah standby semuanya ada. Vitamin kita minum itu biar kondisi badan kita makin fit dan bugar selama menjalankan ibadah di sana. Jadinya lebih nyaman. Nah, kebetulan ini aku ke Mekah dulu ya, bukan Madinah. Atasnya untuk kabin ini aku isi semua perlengkapan ihram aku karena dalam itinerary-nya sampai di bandara kita akan ngambil mikot dan ganti ihram untuk pelaksanaan umroh yang pertama.
Jadi diusahakan semua keperluannya saat itu dimasukin ke dalam cabin ini aja. Jadi kita nggak perlu buka koper karena otomatis koper itu akan di handle langsung sama travel buat langsung masuk bis gitu. Kacamata juga jangan lupa karena di sana tuh sangat silau. Udah deh gitu aja. Kopernya belum aku tutup kalau masih ada yang perlu aku masukin. Dan ini baju yang udah dijahit, nanti yang akan aku pakai. Finally the day. Wah, seneng banget, deg-degan dan super excited walaupun bukan umroh pertama tapi tetap deg-degan. Nah, ini ketemu deh sama teman-teman jamaah buat selama di sana. Masya Allah, semuanya baik-baik banget. Bapak, ibu, adik, semuanya pada baik-baik. Kerjain orang tua megangin handphone buat ngerekam. Maaf ya, Ma. Terus diciluk-bain lagi macam kayak anak kecil. Dadah. Sama bapakku juga, ini kebetulan bapakku jalannya juga udah mulai agak susah. Jadi selama di sana beliau juga pakai kursi roda. Masya Allah, alhamdulillah, semua disyukuri dan nikmatin. Seperti biasa ya, semua yang memakai kursi roda itu diprioritaskan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam pesawat. Oh iya, ini pakai kursi roda punya maskapai ya, atau punya bandara, karena kursi roda aku udah masukin ke dalam bagasi. Kamu bisa request kok. Karena mungkin sekitaran kita masih satu rombongan, jadi kalau beda tempat duduk masih bisa saling tukar tempat duduk, alhamdulillah. Terus ini aku coba ngerekam apa yang aku dapat di dalam pesawat. Tapi kebetulan pas makan aku nggak sempat ngerekam karena memang udah kayak tidur bangun makan tidur bangun makan gitu. Jadi nggak kepikiran buat ngerekam lagi deh. Udah kayak habis makan pengen langsung tidur. Dapatnya ini normal, hand sanitizer, terus tisu basah, masker, tutup mata, tutup telinga, kaos kaki, selimut, bantal seperti biasa. Alhamdulillah terpantau dari map kalau kita udah mau sampai, langsung ribet dengan siap-siap. Nah, ini kondisi semua sudah pakai ihramnya masing-masing. Insya Allah sampai di Mekah langsung umroh. Masya Allah ya, aduh, aku nggak tahu lagi mesti ngomong apa buat mendeskripsikan gimana perasaan waktu di sini. Itu happy banget deh pokoknya, bener-bener kayak nggak percaya aja gitu udah sampai sini lagi, Masya Allah. Terus sama mamah lagi. Nah, ini rekaman yang dibuat oleh Pak Ustadz Mahdi, Ustadz yang memimpin di travel kita. Aku tawaf di lantai 2 karena mamah memakai kursi roda. Sedangkan bapakku dan kakakku bersama dengan Pak Ustadz ini di lantai 1. Bapakku mencoba tawaf normal tanpa kursi roda dulu. Alhamdulillah semua lancar, selesai sampai proses tahalul. Untuk melakukan tawaf di lantai 2 atau lantai 3 memang jaraknya agak lebih jauh dari yang dekat Ka'bah ini. Tapi alhamdulillah kalau dinikmati tetap bisa dijalanin dengan nyaman dan insya Allah kuat. Setelah proses umrohnya selesai, semua balik lagi ke hotel, istirahat, mulihin stamina lagi, buat yang mau ibadah lagi, buat yang mau umroh lagi, sendiri di luar dari travel juga bisa, tinggal minta ke ustadznya. Nah, mau ibadah sendiri mungkin seperti ini, kita akan ditemani sama ustadz atau mutawif yang nemenin kita untuk ngambil mikot. Ini kita mau ngambil mikot ke Tanim. Aku bersama jamaah lain yang beraneka umur. Alhamdulillah, Masya Allah semuanya baik-baik. Terus kita berhasil melakukan umroh setelah Isya. Rame, alhamdulillah lancar, sampai proses syai'nya juga ini cukup padat, tapi alhamdulillah lancar juga, semua Allah lancarin. Dan kita baru selesai syai' itu 10:30, tapi kita masih lanjut lagi, mau masuk ke dalam, mau coba ke Hajar Aswad sama coba untuk sholat di Hijr Ismail, dan alhamdulillah itu bisa kita dapet.
Dan selesai deh jam setengah 12. Alhamdulillah. Abaikan ya muka yang sembab dan capek kan nangis mulu. Ya setengah 12 akhirnya mau pulang ke hotel. Dan kondisi di masjid tuh Masya Allah masih rame banget. Kebetulan aku sama teman-teman yang lain ada beda hotel. Jadi mau ke titik temu aku ngelewatin burung-burung ini. Banyak banget, lucu ya. Nah ini adalah ziarah pertama ke Jabal Sur. Jadi singkat cerita, Jabal Sur ini gunung kayak setinggi mungkin di atas 400 meter yang berada di sebelah selatan kota Mekah. Nah, di puncak Gunung Sur itu ada gua yang namanya Gua Sur. Di gua itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lanjut ziarah yang kedua yaitu Jabal Rahmah. Di sini sesuai namanya Jabal itu berarti bukit, sementara Rahmah itu adalah kasih sayang. Makanya bukit ini bisa dibilang orang nyebutnya bukit kasih sayang. Jabal Rahmah ini dipercaya sebagai tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa setelah sekian lama terpisah di dunia. Di puncak Jabal ini terdapat tugu untuk mengenang pertemuan dua insan manusia kesayangan Allah Subhanahu wa taala itu. Di mana itu cikal bakal perkembangan dan pertumbuhan manusia di muka bumi. Aku mencoba naik ke atas tapi ditemani sama kakakku, dijagain di belakang karena tadinya aku takut buat naik ke atas karena rame banget. Cuman kata kakakku naik aja, dijagain dari belakang. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya A. Panasnya ini bisa capai 48 derajat dan kamu harus hati-hati ya naiknya karena ini sangat-sangat penuh banget, rame, dan kamu bisa lihat segitu ramenya. Alhamdulillah tapi aku bisa nyampe puncak dengan jidat gosong. Dan kakak aku bawain payung, Masya Allah dia baik banget sih mayungin aku selama naik, atau gantian selalu pegang payungnya. Ini kondisi di atas, banyak orang yang melakukan doa, tapi banyak juga yang coret-coret. Tadinya tugu itu putih full, tapi sekarang jadi kayak kehitaman karena banyak yang tulis-tulis yang sebenarnya itu tidak boleh dilakuin gitu. Jadi cukup berdoa aja di sini yang katanya itu juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak aku nyaranin coba sentuh batunya, jadi aku coba sentuh. Aku ngukir-ngukir pakai kalbu nama aku sama suami. Semoga tiljana ya Allah, amin. Terus ya udah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap minta foto. Harus itu. 2, 3. Di tengah perjalanan, Ustadz ngasih tahu ini adalah Jabal Kurban, tempat atau bukit saksi ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi Ibrahim dites keimanannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah ini ada tugu penanda yang menandakan lokasi peristiwa Nabi Ibrahim menyambit setan dengan batu jamarat karena menggoda agar batal menyembelih Nabi Ismail. Nah kita dibawa lewatin Mina. Mina ini bisa dibilang kayak kota tenda karena penuh dengan tenda-tenda. Ini biasanya dipenuhi waktu musim haji karena banyak jamaah yang datang ke sini bermalam di sini untuk proses lempar jumroh ya kalau nggak salah. Aku juga belum pernah haji jadi aku kurang paham betul. Itu letak lempar jumrohnya ada lantai 1, 2, 3, 4 ya nggak sih? Aku kurang paham deh, pokoknya itu tempat buat lempar jumroh. Mina itu terletak di antara Mekah dan Musdalifah. Nah ini kita masuk ke terowongan Mina. Ini loh yang namanya terowongan Mina. Ini langsung menuju Jirona, ambil mikot, langsung kita melakukan umroh. Aku kebetulan dorong bapak, kakakku dorong mamaku. Alhamdulillah umrohnya selesai dan kita happy alhamdulillah. Hari terakhir di Mekah, habis sholat subuh kita langsung tawaf wada, terus lanjut perjalanan ke Madinah. Selama perjalanan ke Madinah disuguhin pemandangan bukit-bukit, tanah berbatu. Masya Allah bagus banget deh dilihatnya.
Selama perjalanan juga ustazah, ustadz, mutawif semua membimbing buat kayak ngucap salam, sholawat, pengajian. Ya ada yang tidur juga, terus bangun, ngemil, ya semuanya deh. Biar perjalanan lebih menyenangkan, terus kita juga bisa selamat insya Allah. Banyak-banyak doa sambil menikmati pemandangan deh. Perjalanan dari Mekah ke Madinah makan waktu kurang lebih 4-5 jam. Tapi kita nanti ada kayak berhenti di rest area untuk melakukan sholat asar. Tapi yang udah jamak ya nggak perlu lagi. Nah ini dia rest areanya dengan pemandangan bukit-bukit gitu. Duh indah banget. Nah ini dia masjidnya. Habis dari sholat asar kita lanjut lagi perjalanan menuju Madinah. Dan menikmati pemandangan lagi. Diiringi sama pengajian-pengajian yang dipimpin sama ustazah atau ustadz. Alhamdulillah sampai di Madinah. Ini hotel aku Al-Aqiq Madinah, deket banget sama masjid. Alhamdulillah. Ini situasi waktu selesai sholat subuh, bubaran sholat subuh. Ini masjidnya bagus ya. Adem deh di dalam sini, padahal di luar tuh udaranya panas loh. Tapi pas di dalam sini tuh emang kayak adem yang bukan adem AC doang gitu. Ya gak tahu ya sensasinya tuh emang beda banget. Dan ini area perempuan dan penuh, di sebelah sana juga penuh, itu perempuan juga, terus bagian sini juga perempuan. Masya Allah, buat perempuan aja luas banget ya. Masjidnya juga bagus, rame banget. Ini rame dari sejak jam 2 dini hari, udah mulai banyak di dalam. 1 jam menjelang subuh tuh di dalam makin rame banget, makin padat jalanannya sepanjang di masjidnya. Itu udah sampai keisi semua gitu. Terus gedung-gedung di Madinah ini bentuknya tuh sama semua karena mereka mempunyai tinggi yang sama semua. Nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, semuanya sama gitu. Jadi kayak cantik gitu. Next day aku ke Rodoh. Nah sekarang ke Rodoh itu udah ada aturannya. Setiap jamaah harus punya tasrih, itu semacam surat izin untuk masuk Rodoh. Jadi kita tidak berdesakan, tidak sikut-sikutan, semua ada kebagian, ada waktunya. Jadi kita bisa beribadah dan berdoa dengan tenang di sini. Batasnya sampai Laskar nyuruh kita keluar ya untuk gantian. Lanjut lagi next day-nya aku ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang menurut hadis barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu ia sholat di dalamnya maka pahala baginya seperti pahala umroh. Amin insyaallah amin. Dan ini sangat rame banget. Nah ini view dari sisi yang lebih luas, cantik ya dan rame banget. Tapi jangan salfok ya. Ini banyak ibu-ibu yang belanja ditawarin baju-baju cewek ya, nggak boleh ngelihat ada yang jualan langsung kayak dikerubunin. Nggak lupa juga buat foto-foto. Ini aku foto bersama keluarga Mbak Dewi, terus foto juga sama seluruh jamaah. Nah kalau udah sama Mbak Yudit, kalau foto udah pasti begini nih. Lanjut berkunjung ke kebun kurma. Ini kita ngedatengin kebun kurma, tapi depannya ini toko-toko yang ngejual kurma, kacang, coklat, beraneka ragam macem-macem deh. Tapi lebih banyak kurma sih. Cuman kalau menurut aku, kurma di sini agak lebih mahal dari tempat yang lainnya. Karena aku udah sempet beli juga di samping hotel, harganya jauh lebih murah dari di sini. Nah, kalau mau lihat kebunnya itu ada pintu, bisa masuk ke sana. Tapi emang nggak begitu kelihatan juga sih kebunnya, karena masih ketutup pagar. Di sini kenyang, kamu bisa nyobain semua kurma. Lanjut ziarah ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini bukan gunung biasa. Jabal Uhud syarat banget sama nilai dan makna sejarah. Jadi Jabal Uhud sendiri itu memang tampak seperti kayak gunung menyendiri, nggak tersambung dengan gunung lainnya. Makanya dinamain Jabal Uhud yang berarti gunung yang menyendiri. Nah,
Di lokasi ini juga ada makam syuhada ini yang ada kayak jaring-jaring ini. Tempat ini merupakan pemakaman 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud. Kita mau coba naik ke bukit yang satu itu. Ini bukit para pemanah melemparkan panahnya pada saat perang. Ini panasnya pol-polan banget, tapi kita nekat tetap naik ke atas terus foto-foto deh sama Teh Epi. Walaupun udahannya jidat kita gosong ya Teh. Sedih deh, ini subuh terakhir aku di Madinah, tapi dikasih cantik banget langitnya, Masya Allah, bener-bener warnanya gradasinya bagus banget. Terus aku sengaja sama mama karena hari terakhir aku nungguin proses payung ini kebuka. Ya ampun, seru banget. Semoga bisa kesini lagi ya Allah sama suamiku, sama keluarga, sama teman-teman, semuanya yang bisa kesini Allah undang. Amin, amin ya robbal alamin. Sayangnya nggak sama bapakku juga nih sama kakakku ngeliat ini, karena mereka kan beda tempat, jadi jarang banget bisa bareng-bareng momen selain kayak city tour atau apa, karena beda tempat. Jadi aku cuma sama mama terus deh. Dan ini keinginan mama tercapai, ngeliat mekarnya payung. Ya, videonya udah habis. Aku udah gak punya stok video lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis dan ikutin selama umroh aku bersama mama, bapak, dan kakakku. Oh iya, maaf ya kalau misalkan di videonya mungkin ada kekurangan atau aku ada salah informasi. Kamu bisa koreksi di komen. Terus jangan lupa ya untuk support, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Bye-bye.